ulama itu harus ngintil kepada umara. Sekarang imammu pantaskah disebut sebagai umara? Sudah bukan amir, kemudian apapun perintahnya harus ditaati. Ini lebih parah. Baik. Yang ketiga, mereka mempunyai pengertian ulil amri adalah ulama, ahli ilmu, bukan keimaman. Baik, kita luruskan dulu ya apa yang menjadi kepahaman kita. Bahwa ulil amri itu adalah ulama dan umara. Sudah? Ulama dan umara. Baik. Yang selama di Jokam kita komplain dalam penerapannya itu pertama adalah apa? Di Jokam itu ada doktrin bahwa ulama itu harus ngintil kepada umara. Nah, tahu ngintil nggak? Ngintil itu bahasa Jawa. Ngintil itu pokoknya terus berjalan di belakangnya. Iya, betul. Ini sebenarnya ini juga sudah kontradiksi dengan gambaran yang biasa mereka buat. Ya, mereka itu kalau menganalogikan 4 serangkai dalam jamaah itu, imam, apalagi ulama, terus penerobos dan KU. Ya, nah, itu mereka analogikan apa? Imam itu sebagai sopir, ya, kemudian penerobos itu sebagai roda. Terus KU dan orang-orang kaya itu sebagai bensinnya. Terus ulama itu sebagai lampunya. Ya, coba kita kalau ngendarai mobil, nah lampu itu di depan apa di belakang? Di depan. Ini mengingkari gambarannya sendiri ini ya. Itu yang pertama. Ya, kalau waktu di Jokam memang yang kita luruskan ke mereka adalah ini, gitu ya. Jadi imam dan ulama itu adalah partner, ya, partner. Nah, bukan ulama harus ngikuti imam. Enggak. Ya, ulama itu bisa mengontrol imam. Betul. Imam salah, ulama harus negur. Nah, kamu salah. Ya, betul. Ulama, umara kalau dia mau benar, diingatkan ulama harus ikut. Iya. Kalau umara, kemudian diingatkan, kebijakanmu tidak sesuai dengan Quran hadis, dia nekat. Nah, ulama boleh menjelaskan kepada orang-orang Islam bahwa ini adalah kebijakan yang bertentangan dengan Al-Quran, kita nggak harus taat. Yang ngerti hukum lah. Gitu. Nah, apalagi setelah kemudian kita semuanya sudah sama-sama tahu bahwa imam mereka itu bukan imam, gitu ya. Gitu ya. Jadi sudah bukan imam, ya, kemudian menempatkan diri sebagai imam yang tidak mau dikontrol atau diarahkan berdasarkan ilmu. Betul. Ini lebih parah. Ya. Kepahaman kita yang dimaksud ulil amri adalah amir dan wakil-wakilnya beserta ulama. Nah, yang benar apa? Ulil amri itu adalah pemerintah beserta seluruh jajarannya. Itu namanya ulil amri. Ya. Nah, kalau dia mengatakan sebagai ulil amri, tapi dia nggak mau disebut sebagai pemerintah, ya, nggak mau disebut sebagai kepala negara, ya, berarti itu ulil amri apa namanya? Gadungan. Bukan, kalau yang gadungan pun masih menyatakan sebagai pemerintah loh, sebagai pemimpin loh ya, kayak misalnya di NII itu ya, itu ya dia strukturnya ya presiden, gubernur, bupati, begitu. Itu gadungan ya. Tapi KW. Tapi ini mengatakan diri sebagai ulil amri atau amir, tapi disebut sebagai pemerintah, nggak mau. Kepala negara bukan. Kepala daerah bukan. Ini
adanya di mana nih kayak gini nih? Kalau mungkin di OVJ ada. Opera Panjapa. Ini cocoknya ini di OVJ nih kayak gini ya. Nah, baik. Mungkin Kang Sule suruh bikin apa? Tema ini mungkin. Iya betul. Imam-imaman gitu ya. Imam Dagelan. Dijelaskan dalam tafsir At-Tabari di bawah ini. An Abi Hurairah fi qaulihi atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum qala humul umara. Abu Hurairah mengatakan bahwa arti ulil amri adalah umara. Nah, siapa itu? Pejabat-pejabat pemerintah. Nah, sekarang imammu pantaskah disebut sebagai umara? Gitu ya. Qala Abu Ja'far At-Tabari wa aulal aqwal fi dzalika bisawab qaulu man qala humul umara'u wal wulatu. Nah, kemudian kalau At-Tabari mengatakan bahwa ucapan yang paling benar dari semua itu yang dimaksud dengan ulil amri adalah siapa? Umara dan wulat, para amir dan para penguasa. Baik, artinya siapa itu? Karena pejabat pemerintah, nah, sejajarannya, kepala pemerintah sejajarannya. Nah, lisihhatil akhbar an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil amri bi ta'atil a'immah wal ulat fi ma kana lillahi ta'atan. Karena adanya kabar-kabar yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk taat kepada para pemimpin dan penguasa. Coba ini ya, diartikan yang benar. Para pemimpin dan penguasa. Nah, di dalam perintah yang kana lillahi ta'atan, itu adalah taat kepada Allah. Walil muslimina maslahatan, dan ada maslahat bagi orang Islam. Kalladzi haddatsani Ali bin Muslim At-Tusi, sebagaimana diceritakan kepadaku oleh Ali bin Muslim At-Tusi. Qala haddatsana Ibnu Abi Fudaykin qala haddatsani Abdullah ibnu Muhammad ibni Urwah an Hisham ibni Urwah an Abi Salih As-Samman an Abi Hurairah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala sayalikum ba'di wulatun fayarikumul barru bibirrihi wal fajiru bifujurihi fasma'u lahum wa ati'u fi kulli ma wafaqal haqqa wa sallu wara'ahum fa in ahsanu falakum wa in asa'u falakum wa alaihim. Baik. Rasulullah mengatakan sayalikum ba'di wulat. Nah, setelahku akan yalikum. Apa makna yalikum? Jadi biasanya kan di jokam itu kan maknanya dikaburkan. Nah, sehingga enggak ngeh kalau yang dimaksudkan adalah pemerintah mengatur kepada kalian. Betul. Gitu ya, mengatur kepada kalian, wulatun para pengatur. Jamaahnya dengan bahasa yang di apa? Pelintir atau di apa? Disamarkan begitu, enggak ngah bahwa ini yang dimaksud adalah pemerintah. Artinya akan berkuasa setelahku beberapa penguasa. Kalau diartikan begitu, akan berkuasa setelahku beberapa penguasa. Nah, ini terus piye? Imammu penguasa di menguasai irsun. Bayari kumul barru bibirri. Nah, penguasa yang baik akan berkuasa dengan kebaikannya. Wal fajir bifujuri. Penguasa yang fajir akan berkuasa dengan kefajirannya. Fasma'u lahum wa ati'u fi kulli ma wafaqal haq. Nah, dengarkan dan taati di dalam segala sesuatu yang cocok dengan kebenaran. Nah, ini lebih parah lagi. Nah, sudah bukan amir, kemudian apapun perintahnya harus ditaati. Ini lebih parah. Ya, ini lebih parah. Nah, yang amir beneran saja Rasulullah hanya diberi apa? Wenang untuk hak untuk ditaati ketika benar. Kalau nggak benar nggak boleh ditaati. Ini, nah, ini kadang seringkali ketika apa? Dia kebijakannya bertentangan dengan Quran hadis, terus dia bilang ini ijtihad. Loh, ijtihad kok bisa mengalahkan Quran hadis? Ini ijtihad apa ini?
Gitu. Gitu. Wasallu wara'ahum, dan sholatlah di belakang mereka. Fa in ahsanu falakum walahum. Kalau sholat mereka benar ya manfaat untuk kalian dan mereka. Wa in asa'u falakum ma'alaihim. Kalau sholat mereka jelek, maka kalian tetap mendapat manfaatnya dan mereka yang mendapatkan beratnya. Nah, jadi memang di masa-masa awal Islam, kalimat umara dan ulil amri, nah, itu diartikan mereka adalah para penguasa. Kenapa? Karena yang berkuasa di awal-awal Islam itu adalah orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang berilmu. Nah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nah, sampai Muawiyah pun juga seorang sahabat yang berilmu. Nah, kemudian di abad-abad berikutnya selepas masa sahabat, nah, banyak penguasa-penguasa yang tidak berilmu. Gitu. Makanya kemudian ulama-ulama menafsirkan ulil amri itu ya ahli ilmu dan penguasa. Nah, dan dalam tafsir Ibnu Katsir, kalimat wa ulil amri minkum wa dhahir wallahu alam annal ayata fi jami'i ulil amri minal umara wal ulama kama taqaddam. Nah, kemudian Ibnu Katsir mengatakan wa dhahir, yang zahiratnya yang lebih kuat menurut saya gitu ya. Wallahu alam, bahwa ayat ini berlaku untuk semua ulil amri, orang yang punya wewenang untuk memerintah. Siapa itu? Umara. Nah, para pejabat pemerintah, dan para ulama. Nah, sekarang imamnya juga itu sekarang masuk yang mana? Nah, bagian dari perangkat pemerintah atau bagian dari ulama? Ya, ada dua-duanya. Gitu loh. Jadi sekarang dia mau ditaati atas dasar apa? Ilmunya, apa dia ulama? Bukan. Ya. Nah, ya silakan dijawab sendiri. Saya nggak berani nyebut beliau bukan ulama, nanti pengikutnya tersinggung nanti. Umara jelas bukan. Nah, umara jelas bukan. Jadi atas dasar apa kita wajib taat sama dia? Nah, wa qad qala ta'ala laula yanhahumur rabbaniyuna wal ahbaru an qaulihimul itsma wa aqlihimus suhud wa qala fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Nah, Allah Ta'ala berfirman laula yanhahumur rabbaniyuna wal ahbar, hendaknya para ulama, Rabbani itu ulama Yahudi, ahbar Rabbani itu ulama Nasrani, ahbar itu ulama Yahudi, anqaudihimul itsm wa aqlihimus suhud, dari ucapan dosa dan makan barang haram. Ini menunjukkan bahwa ulama itu punya wewenang untuk perintah dan melarang. Ya, punya perintah untuk apa? Punya wewenang untuk merintah dan melarang. Nah, cuma ulama tidak bisa menindak. Ya, ulama tidak bisa menindak. Nah, ulama melarang dengan lisannya. Ya, dengan lisannya. Ini haram, ini nggak boleh. Ini jangan dilakukan. Baik. Wa qala ta'ala fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Nah, bertanya kepada ahli ilmu bila kalian tidak tahu. Baik. Nah, ini kan kalau kita tanya minta fatwa kepada ulama, bagaimana saya melakukan ini, boleh apa enggak? Ulama bilang apa? Enggak boleh. Enggak boleh. Ulama bilang boleh. Nah, berarti apa? Mereka memerintah dan melarang. Paham ya? Baik. Sedangkan pemerintah dalam arti apa? Pemegang kekuasaan, aparat kekuasaan yang pemerintah, mereka bisa melarang dengan apanya? Dengan kekuatan. Nah, dengan kekuatan. Nah, orang yang membangkang bisa dia penjarakan, bisa dia kasih hukuman, gitu kan? Baik. Orang yang zalim bisa dia paksa untuk mengembalikan penganiayaannya. Nah, kalau ulama nggak bisa. Nah, ulama hanya bisa menjelaskan apa ini zalim, ini harus dikembalikan. Ini haram, ini nggak boleh dilakukan. Baik. Wa fil hadis sahih al muttafaq alaih an Abi Hurairah
An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala man ata'ani faqad ata Allah wa man asani faqad asa Allah wa man ata amiri faqad ata'ani wa man asa amiri faqad asani. Perhatikan amiri, lafaz amiri apa? Amirnya Nabi. Siapa sih amirnya Nabi itu? Amirnya Nabi adalah panglima perang yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW untuk menjadi panglima perang. Itu namanya amirnya Nabi. Seperti Khalid bin Khalid. Nah, gitu. Jadi Nabi itu setiap mengutus pasukan perang, maka Nabi akan menunjuk panglima yang disebut sebagai amir. Sebagai amir. Nah, itu harus ditaati. Kenapa? Karena dia kepanjangan dari Rasulullah SAW, kepanjangan tangannya Rasulullah. Menentang dia seperti menentang Rasul. Taat sama dia, taat sama Rasul. Kenapa? Yang menunjuk dia adalah Rasul. Nah, kalau sekarang dia mengklaim sebagai amirnya Rasul atas dasar apa? Rasul menunjuk dia, baik secara khusus menyebutkan amirku di Indonesia adalah Haji Nur Hasan, Haji Abdul Dhahir, Haji Abdul Aziz, atau secara undang-undang syariat Islam. Nah, apakah Rasulullah menunjuk dia melalui undang-undangnya? Artinya orang yang memenuhi kriteria ini dia adalah amir yang harus ditaati. Antara dua itu. Rasul tidak menunjuk dia, undang-undang syariat Islam juga tidak membenarkan amir seperti dia. Nah, bisa nggak dia mengklaim sebagai amirnya Rasul? Yang mentaati dia berarti taat kepada Rasul, yang menentang dia berarti tak menentang Rasul. Fahadihi awamiru bita'atil ulama'i wal umara. Ini adalah perintah-perintah untuk taat kepada para ulama dan umara. Walihada qala ta'ala ati'ullah ay ittabi'u kitabah wa ati'ur rasul ay khudhu bisunnati wa ulil amri minkum ay fima amurukum bihi min ta'atillah la fi maksiatillah. Baik, fa innahu la ta'ata li makhlukin fi maksiatillah. Masya Allah, luar biasa kalau ini bisa mereka terapkan ya. Ati'ullah artinya mengikuti kitabullah, ati'ur rasul artinya mengikuti sunnah Rasul. Wa ulil amri minkum, taat kepada para ulil amri, para pemimpin atau para ulama. Itu dalam hal apa? Ketika perintah mereka itu min taatillah, itu dalam rangka taat pada Allah. La fi maksiatillah, tidak dalam maksiat. Kenyataannya sekarang bagaimana? Perintah-perintah yang jelas maksiat itu loh, ya harus ditaati. Ya enggak? Sekarang perintah yang mengandung di situ unsur qati'ur rahim, memutus famili. Harus ditaati. Harus ditaati. Nah, sekarang saya nggak ambil contoh yang jauh daripada saya salah. Saya ambil contoh yang dialami keluarga saya misalnya. Nah, bapak saya meninggal. Nah, ini keluarganya, kakaknya, adiknya, keponakannya yang rumahnya hanya berjarak beberapa ratus meter, nggak ada yang datang. Bahkan karena adiknya di situ adalah imam daerah, nah, juga keluar instruksi jamaah tidak boleh ada yang datang. Coba, itu adiknya sendiri ya? Adik sendiri itu adik sendiri. Itu maksiat apa bukan? Maksiat sekali. Itu maksiat, gitu ya. Jadi ini sudah imam saja bukan, amir saja bukan, perintahnya yang maksiat juga minta ditaati. Nah, ini bisa ditanyakan di masyarakat sekitar situ. Mereka semua menyaksikan. Nah, mereka semua menyaksikan. Ketika bapak saya meninggal itu ada nggak saudaranya yang datang? Nggak ada yang datang. Nah, masyarakat sekitar semuanya datang. Membuka aib sendiri itu ya? Buka aib sendiri. Kama taqaddama fil hadis sahih innama ta'atu fil ma'ruf. Sebagaimana telah disebutkan terlebih dahulu dalam hadis sahih, taat itu hanya dalam kebaikan. Coba ini diterapkan dong, gitu ya. Diterapkan. Jadi taat kepada yang mengaku sebagai imam, nah, itu hanya dalam kebaikan saja. Kalau yang nggak benar yang ditaati. Ya. Baik.
Qala al-Imam Ahmad haddatsana Abdurrahman qala haddatsana Hammam qala haddatsana Qatadah an Abi Miraya an Imran ibn Husain Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la ta'ata fi ma'siyatillah. Tidak ada ketaatan dalam maksiat kepada Allah.